Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan salah satu program audio motivasi Islami. Program ini didesain agar menjadi teman Anda dalam berbagai suasana agar Anda tetap merasa termotivasi. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam menjalani hidup ini. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kita seringkali mencari pertolongan ke sana kemari saat kita ditimpa masalah. Namun kita malah sering lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan sabar. Salat adalah bukti ketundukan kita kepada Allah. Salat adalah doa. Salat adalah ibadah yang bukan hanya memuji Allah, tetapi juga berisi permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya dalam sujud dan ruku kita mensucikan dan memuji Allah sebagai simbol ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangankan kepada makhluknya yang tunduk dan taat, bahkan kepada orang-orang yang membangkang pun dengan segala kesombongannya, Allah masih tetap memberikan nikmat tiada tara. Mungkin kita perlu membenahi salat kita agar sesuai dengan syariat dan menjalankannya dengan penuh kekhusyuan. Kita seharusnya malu jika masih setengah-setengah menjalankan salat, mengabaikannya, tidak peduli kepada salat kita sudah benar atau tidak, dan salat hanya penggugur kewajiban. Sudahkah salat kita sesuai syariat? Sudahkah kita yakin bahwa salat kita sudah sesuai dengan syariat? Marilah kita bertanya, apakah takbiratul ihram kita sudah benar? Jika ya, tahukah Anda ayat atau hadis yang membuktikan bahwa takbiratul ihram kita itu sudah benar? Jika kita masih ragu atau masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kita masih perlu belajar, masih perlu membuka buku-buku fikih dari ulama-ulama terpercaya. Inspirasi buat kita, meski kita udah puluhan tahun melakukan sholat, kita harus tetap mempelajari bagaimana cara sholat yang benar. Kita harus membaca buku dan bertanya bagaimana sholat yang benar dengan mengetahui dalil-dalil yang membuktikan kebenaran tersebut. Sudahkah salat kita khusyuk? Bukan sembarang salat yang akan menjadi penolong kita. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang bisa menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong ialah mereka yang khusyuk. Tidak ada ukuran baku dalam sholat khusyuk. Oleh karena itu, kembali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan sholat kita khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dikerjakan dalam nuansa harap, cemas dan cinta, serta dengan takbir yang sempurna, lantunan ayat yang tartil, ruku dengan tawadu, sujud dengan diliputi kerendahan hati dan keikhlasan. Tentu tidak lupa harus sesuai dengan syariat. Sebagai tip agar sholat kita lebih khusyuk ialah dengan menganggap bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang-orang yang akan berpisah atau meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, Allah sudah menyediakan suatu solusi kepada kita untuk setiap masalah yang dihadapi. Cara yang lengkap bukan hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya dengan baik dan benar. Masihkah kita takut dengan masalah? Masihkah kita menghindar masalah? Masihkah kita frustasi dengan masalah? Padahal Allah sudah memberikan solusi bagi kita. Jalani hidup, hadapi masalah. Jangan menjadi pengecut sehingga kita tidak berkarya, tidak mencoba berbuat sesuatu yang besar karena takut masalah menghadapi kita. Jalani hidup, hadapi masalah. Jangan menjadi pengecut sehingga kita tidak berkarya, tidak mencoba berbuat sesuatu yang besar karena kita takut masalah menghadapi kita. Banyak pemuda yang enggan menikah karena alasan belum siap, padahal solusi sudah disiapkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak mau memikul beban dakwah, padahal solusi sudah disiapkan oleh Allah. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, dan meninggalkan keluarga. Mereka mengambil resiko untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Mereka tahu masalah bisa saja muncul, baik saat hijrah atau setelahnya. Tetapi mereka tetap menjalaninya karena mereka yakin masalah yang akan ditemui
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan solusinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan sholat sebagai solusi berbagai masalah, seperti yang kita baca dalam berbagai riwayat. Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa sebuah kesulitan, beliau bersegera melaksanakan sholat. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Haritsah bin Madrid. Aku mendengar Ali radhiyallahu an berkata, kamu melihat kami dan segala keadaan kami pada malam perang Badar, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan sholat dan berdoa hingga datang waktu subuh. Seringkali kita mendengar jika seseorang sakit dia seolah-olah ada alasan untuk tidak sholat, padahal justru sholat bisa mengobati penyakit, seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah saat dirinya sedang sakit perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu sakit perut? Ia menjawab, benar. Beliau bersabda, berdirilah dan kerjakan sholat. Sesungguhnya dalam sholat itu terdapat kesembuhan. Allahu Akbar. Marilah kita hadapi hidup dengan tegar. Biarkan masalah datang, tak usah kita hindari, apalagi lari dari masalah. Saat kita lari dari masalah, sebenarnya hanya menuju ke masalah yang lain, yang mungkin saja lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Kita sudah memiliki solusi dari setiap masalah yang muncul, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Marilah jalani hidup dengan lebih semangat dan optimis. Tak ada alasan untuk tidak. Saat kesulitan menghimpit, bersabarlah. Saat kita menghadapi masalah, saat kita memerlukan pertolongan, yang kita bisa lakukan selain sholat adalah bersabar. Memang ada yang lain? Usaha, ya usaha. Yang sebenarnya usaha adalah bagian dari sabar. Hanya saja, usaha dalam rangka sabar lebih bermakna ketimbang hanya usaha saja yang bisa saja membuat kita frustasi. Memang, makna kesabaran bukanlah kita diam, pasrah, dan menyerah. Sabar bersanding dengan usaha. Bahkan dalam berbagai ayat kita temukan, sabar sering disandingkan dengan kata jihad. Usaha atau jihad ditambah sabar sama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi, janganlah cepat menyerah, majulah terus, usahakanlah terus. Sebab, jika kita sabar, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, karena ini yang diperintahkannya kepada kita. Kenapa harus takut jika ada jaminan dari Allah? Kenapa harus ragu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita? Ini bukan kata saya, ini ayat Al-Quran yang ditunjukkan untuk kita semua. Dengan bersabar, kita akan menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Bagaimana tidak? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di depan mata. Tinggal sejauh mana kita bisa meraih pertolongan tersebut dengan kesabaran kita.